Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Adi Rahman dengan NIM 043855 di Sistem Informasi UPJJ Surabaya. Mata kuliah MSIM 4404 Keamanan Jaringan. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum 1 yang terdiri dari dua praktikum. Yang pertama, praktikum sniffing menggunakan Wireshark, yaitu serangan terhadap jaringan. Kemudian yang kedua, praktik cracking password, yaitu serangan terhadap sistem server dan aplikasi. Baik, mari kita mulai dengan praktikum yang pertama. Eh, yang pertama yakni sniffing. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa protokol telnet mengirimkan data dalam bentuk plain text atau teks terang tanpa enkripsi sehingga sangat rentan terhadap penyadapan. Saya tampilkan dulu GSOS 1 dan 2. Oke, dalam praktik ini saya menggunakan dua OS, Windows 7 dengan saya namai GSOS 1 dan GSOS 2. Dengan GSOS 1, telnet servernya dengan IP 192.168.10.1. Saya lihatkan. Kemudian itu GSOS 2 10.10. Dua mesin virtual ini terhubung dalam satu jaringan yang sama menggunakan host only adapter. Seperti yang dilihat, saya sudah menyiapkan dua mesin virtual box. Yang pertama untuk GSOS 1 berfungsi sebagai telnet server, kemudian GSOS 2 sebagai telnet client. Saya akan verifikasi bahwasanya kedua komputer ini bisa saling terhubung dengan cara ping untuk ke GSOS 2. Oke, sorry, 10 ya. Berhasil untuk GSOS 1 dan ke GSOS 2. Kemudian eh, sebelum mulai praktikum yang eh, GSOS 2 saya akan buka Wireshark. Nah, sudah masuk. Ini adalah tampilan awal dari Wireshark. Di bagian capture terlihat beberapa interface jaringan yang tersedia. Dan pilih local area network. Nah, untuk yang pertama, pastikan untuk telnet pada server itu sudah menyala.
di server 1 sudah menyala ya, sudah saya nyalakan. Kemudian klik tombol sirip hiu biru untuk mulai capture. Nah, sekarang sudah saya tombol start untuk merekam jaringan traffic. Nah, Wireshark akan menangkap paket-paket data yang melintas. Kemudian saya akan buka CMD untuk masuk ke telnet GuesOS 1. Telnet 1 GuesOS 1. Jadi GuesOS 1. Nah, udah masuk, udah login ya. Kemudian akan muncul layar login di Microsoft Telnet-nya. Nah, ini paling atas sendiri. Nah, saya akan setelah login berhasil, saya akan follow untuk TCP streamnya. Bentar, kita filter dulu untuk telnetnya. Nah, sudah. Ya, terlihat komunikasi antara IP 192.168.10 dan yaitu klien dan 192.168.10.1 yaitu server. Dan kita follow TCP streamnya. Nah, ini adalah langkah inti dari praktikum sniffing, yaitu melakukan follow TCP stream untuk melihat keseluruhan inti isi komunikasi telnet. Saya sudah klik tadi, kemudian dan inilah hasilnya di jendela TCP stream. Ini kita bisa melihat dengan jelas, yakni username GuesOS 1. Nah, ini kenapa kok kayak double-double? Ini karena efek echo dari server internet dan passwordnya 1 sampai 6 dalam bentuk plain text, teks terang yang bisa dibaca siapa saja. Ini membuktikan bahwa protokol telnet tidak melakukan enkripsi sama sekali terhadap data yang dikirimkan, termasuk informasi sensitif seperti username dan password. Sekarang saya akan menyampaikan analisa dari praktikum sniffing ini. Pertama, mengapa username dan password bisa terlihat? Jawabnya adalah karena protokol telnet mengirimkan semua data dalam bentuk plain text atau teks biasa tanpa enkripsi. Siapapun yang berada di dalam satu jaringan yang sama dapat menangkap paket-paket ini menggunakan tool seperti Wireshark. Yang kedua, apa dampak dari kerentanan ini? Seorang penyerang atau attacker dapat melakukan sniffing secara pasif untuk menyadap kredensial pengguna. Ini termasuk kategori passive attack. Bagaimana dijelaskan dalam modul PMP3, dampaknya bisa mengakibatkan unauthorized access atau akses tidak sah ke sistem. Yang ketiga, bagaimana solusi atau antisipasinya? Solusinya utama adalah mengganti protokol telnet dengan SSH atau Secure Shell yang mengenkripsi seluruh komunikasi menggunakan kriptografi. Selain itu, bisa juga mengimplementasikan VPN untuk mengamankan komunikasi dan melakukan segmentasi jaringan dengan VLAN. Kesimpulan praktikum 1, dari praktikum sniffing ini dapat disimpulkan bahwa protokol telnet memiliki kerentanan serius karena mengirimkan data termasuk username password dalam bentuk plain text. Oleh karena itu, penggunaan telnet sangat tidak direkomendasikan dan sebaiknya diganti dengan SSH
yang menyediakan enkripsi end-to-end. Baik, sekarang kita lanjut ke praktikum yang kedua. Siapkan. Dan praktikum yang kedua adalah cracking password. Tujuannya adalah untuk memahami perbedaan tingkat keamanan antara metode enkripsi password Cisco tipe 7 dan tipe 5MD, serta mempraktikkan cracking password Windows menggunakan aplikasi UPH Crack. Praktikum ini dibagi menjadi dua bagian, yakni cracking password menggunakan Cisco Password Cracker secara online, kemudian menggunakan aplikasi Crack dengan metode Rainbow Tables dan Brute Force. Eh, Bagian pertama, saya akan melakukan cracking terhadap password Cisco tipe 7. Saya akan membuka browser, mengakses website Cisco Password Cracker di alamat net.nz. Dalam praktikum ini, kita menggunakan konfigurasi router Cisco yang memiliki beberapa password yang dienkripsi dari perintah show running config pada router. Ditemukan beberapa password yang terenkripsi, baik tipe 7 maupun tipe 5. Nah, A, B, C, D, ada yang A, B, C, D. Untuk yang ini, hasil cracknya berhasil, yakni A, B, C, D. Kemudian password pertama yang saya crack adalah enable password dengan nilai hash 082045E4D0D. Ini adalah password tipe 7. Ya, saya masukkan hashnya, lalu klik crack. Dengan hasil adalah ABCD. ABCD. Password berhasil di crack secara instan. Dan untuk tipe 7 yang kedua, copy dan crack lagi. Kita reload. Nah, untuk password kedua memiliki user admin 1. Hashnya ada ini. Kemudian plain text-nya 1 sampai 8 juga berhasil di crack. Dan yang ketiga untuk tipe 7, saya coba lagi. Tak di lock. Bebas. Nah, kemudian untuk user admin 2, hashnya ini. Dan hasilnya yakni
P_SSW 0RD. Jika password tipe 7 berhasil di-crack semuanya secara instan, ini membuktikan bahwa enkripsi tipe 7 sangat lemah. Dan untuk percobaan Cisco yang ke tipe 5 itu mengalami kegagalan untuk mengakses websitenya dari Cisco-nya. Eh, Lebih simpelnya untuk algoritma MD5 bersifat one way hash, artinya proses enkripsinya hanya satu arah dan tidak bisa dibalik secara langsung menjadi teks asli. Berbeda dengan tipe 7 yang menggunakan enkripsi XOR sederhana yang bisa langsung didekode, tipe 5 menggunakan hashing MD5 yang hanya bisa di-crack melalui metode brute force. Dictionary attack menggunakan tool khusus seperti John the Ripper atau Hashcat itu, dan itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama jika passwordnya kompleks. Inilah perbedaan dasar antara tipe 7 dan tipe 5. Tipe 7 instan di-crack berapa detik saja. Tipe 5 tidak bisa di-crack secara online, butuh tool brute force. Ini membuktikan bahwa enable secret tipe 5 jauh lebih aman dibandingkan enable password. Nah, kemudian saya akan mempraktikkan menggunakan tool aplikasi OPH Crack untuk melakukan serangan rainbow table attack dan brute force attack terhadap file dan password Windows. OPH Crack adalah salah satu tool open source yang dirancang khusus untuk mengcrack password Windows dengan memanfaatkan rainbow tables. Nah, ini sudah muncul, tadi sudah saya coba. Ini adalah tampilan dari OPH Crack. Di bagian atas terdapat tombol utama, load, delete, save table, crack, help, exit. Kemudian untuk cracking, kita awalnya harus meload tabelnya terlebih dahulu sebagai untuk memastikan bahwa Rainbow Tables sudah terinstall dan aktif. Rainbow Tables ini adalah kumpulan nilai hash raksasa yang digunakan untuk dihitung sebelumnya, ibarat sebuah kamus besar berisi jutaan password beserta hashnya. Nah, kemudian ini terdapat yang sudah saya install, Free Fast, Free Small, XP Jerman. Nah, di sini terlihat untuk daftar tabel yang tersedia yakni berwarna hijau. Ya, dan siap digunakan jika sebelum tabel aktif kita harus menginstalnya terlebih dahulu dengan tombol install ini. Nah, langkah kedua saya akan mengupload file hash password yang saya klik tombol loadnya dan pwd dump dan paste capture. Nah, ini adalah untuk yang file berisi dump hash password dari sistem Windows. File dump berisi informasi username, lmhash, dan nthash dari setiap akun pengguna. Nah, terlihat sekarang di layar terdapat user yang dimuat, administrator, guest, user 1, 2, 3. Kemudian masing-masing memiliki kode hash yang panjang di kolom lmhash, nthash. Tugas OPH Crack adalah menjalankan kode-kode ini mengetahui password aslinya. Nah, langkah ketiga yakni klik tombol crack untuk memulai proses cracking. Perhatikan dan tunjukkan status bar di bagian bawah ini.
Proses cracking sudah berjalan. Status preload menunjukkan proses muat rainbow tables ke memori. Status brute force menunjukkan proses mencoba kombinasi karakter. Tulisan PWD phone menunjukkan beberapa password yang berhasil ditemukan. Nah, proses ini memakan waktu sekitar 5 menit sampai 55 detik. Saya akan pause. Nah, proses sudah selesai. Terdapat 3 yang berhasil, yakni administrator MT, guys MT, dan user passwordnya ya. Untuk yang user 2 dan 3 not found karena mungkin passwordnya lebih kompleks. Nah, sekarang saya analisa seluruh praktikum cracking password ini tentang perbedaan sistem tipe 7 dan tipe 5 menggunakan enkripsi binary. Zipper menggunakan reversible, kita sudah menggunakan bahwa password tipe 7 ABCD 1 sampai 8 password berhasil di-crack secara instan menggunakan tool online. Menggunakan MD password tipe 5 menggunakan MD hash yang bersifat one way. Ketika mencoba memasukkan hash tipe 5 ke tool yang sama, hasilnya gagal. Ini membuktikan bahwa tipe 5 jauh lebih aman dari tipe 7. Dua, tentang metode serangan yang digunakan OPA Crack, Rainbow Table Attack menggunakan table pre-computed hash, yaitu kumpulan password dan hash-nya yang sudah dihitung sebelumnya. Metode ini menukarkan kebutuhan memori penyimpanan besar dan kecepatan cracking yang cepat. Kemudian brute force attack mencoba seluruh kombinasi karakter satu persatu. Metode ini lebih lambat tapi lebih komprehensif. OPH Crack mengkombinasikan kedua metode ini, Rainbow Tables terlebih dahulu, lalu brute force sebagai cadangan. Ketiga, mengapa hanya 3 dari 5 password yang berhasil? Administrator dan guys terdeteksi MT karena memang tidak memiliki password. Ini sangat berbahaya di lingkungan produksi. User 1 dengan password berhasil di-crack karena ini adalah kata yang sangat umum dan pasti ada di Rainbow Tables. User 2 dan user 3 gagal di-crack, kemungkinan besar password mereka lebih panjang dan menggunakan kombinasi karakter yang kompleks, sehingga tidak ada di dalam Rainbow Tables yang kita gunakan. Keempat, solusi dan antisipasi, terutama administrator, jangan pernah menggunakan akun tanpa password. Hindari menggunakan password yang umum seperti password 1 sampai 6 atau admin. Gunakan password yang kuat, minimal 8 karakter, kombinasi huruf besar, kecil, angka, simbol khusus. Pada versi Cisco, selalu gunakan enable secret tipe 5, enable password tipe 7, terapkan kebijakan password policy yang ketat. Bulan praktikum kedua, ini terbukti bahwasanya password yang lemah seperti password bisa dipecahkan hanya dalam waktu kurang 6 menit. Gunakan OPH Crack, sedangkan password yang kuat dan kompleks tetap aman. Itu juga password Cisco tipe 7 yang instan di-crack, sementara tipe 5, OMD5 tidak bisa dibobol oleh tool online biasa. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan password yang kuat dan algoritma enkripsi modern untuk menjaga keamanan sistem. Dari kedua praktikum, saya akan menarik kesimpulan keseluruhan. Praktikum 1, kita telah membuktikan bahwasanya protokol telnet sangat tidak aman karena mengirimkan data dalam bentuk plain text dengan menggunakan WhereShard, username, dan password dapat dengan mudah disadap. Solusi dengan menggunakan SSH yang menyediakan enkripsi. Kemudian ada praktikum kedua, cracking password.
kita telah memahami bahwa password yang lemah dan menggunakan algoritma enkripsi yang sederhana seperti Cisco tipe 7 sangat mudah di-crack. Solusinya adalah menggunakan algoritma hash yang kuat seperti MD5, tipe 5, atau lebih tinggi, serta menggunakan password yang kompleks. Kedua prinsip ini menunjukkan pentingnya menerapkan mekanisme keamanan yang tepat dalam jaringan komputer, baik dari sisi protokol komunikasi maupun manajemen password. Demikian password support praktikum dari saya. Eh, Demikian video praktikum dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.